Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori-teori psikologi perkembangan kognitif. Dan anggota dari kelompok 7 antara lain Dia Humairah Itrah, Mohsen Abdenasar, Lindiana Sasi Pamuji, Firna Kamilatu Zahra. Pengertian teori psikologi perkembangan kognitif. Teori psikologi perkembangan kognitif adalah sekumpulan pernyataan, gagasan, dan konsep yang terpadu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku. Perkembangan kognitif dibagi menjadi dua tokoh utama dalam teori konstruktivitas, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. 1. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Ada 3 konsep yang digunakan oleh Piaget dalam mendeskripsikan proses kognitif anak terbentuk, yaitu A. Asimilasi atau assimilation. Asimilasi atau assimilation yaitu menetapkan informasi ke dalam skema atau kategori yang sudah ada. B. Akomodasi atau accommodation. Informasi baru yang diperoleh anak sehingga akan muncul skema baru dalam otak anak untuk mengakomodasi informasi tersebut. Dan C. Equilibrium atau equilibrium merupakan mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak bergeser dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu A. Tahap sensorimotor, usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. B. Tahap pra-operasional, usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. C. Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. D. Tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Sementara, Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak lebih logis dan idealis. 2. Teori perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky. Vygotsky percaya bahwa bahasa memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sosialnya, misal pengasuh, orang tua, teman, dan lainnya. Bahasa akan banyak membantu anak menyelesaikan persoalan-persoalannya yang tidak dapat ia selesaikan dengan sendiri. Dengan bahasa, anak akan berkomunikasi. Dengan bahasa, anak akan mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi kepada orang lain yang dia anggap memiliki kemampuan untuk membantunya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ada zona di mana anak bisa belajar secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Tapi di sisi lain, apabila anak tidak mampu belajar secara mandiri, diperlukan bantuan orang lain. Untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan,
anak ke arah yang lebih tinggi, diperlukan bantuan orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi darinya. Teori Vygotsky, yaitu scaffolding. Scaffolding berarti merubah tingkat dukungan. Pada saat anak belajar seorang guru, orang tua agar menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Saat anak belajar konsep baru, orang dewasa, baik guru maupun orang tua, dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep baru tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.